Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Nurul Meika Triwahyuni ingin menjelaskan mengenai salah satu nilai dasar Aneka yaitu anti korupsi. Pemaparan ini akan saya bagi menjadi 3 poin utama. Pertama, konsep korupsi dan anti korupsi. Kedua, nilai-nilai anti korupsi. Ketiga, penerapan nilai anti korupsi di lingkungan kerja PNS. Sebelum kita mengenal tentang anti korupsi, kita harus tahu dulu korupsi itu apa. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Korupsi memiliki unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif dapat dilakukan oleh setiap orang, penyelenggara negara, PNS, dan korporasi. Sedangkan unsur objektif dapat berupa janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara. Sesuatu dianggap korupsi apabila memiliki ciri-ciri dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Terdapat beberapa jenis korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Adapun tipologi korupsi yaitu white collar crime, invisible crime, low visibility, extraordinary crime, welfare crime, public power atau economic power, dan professional fringe violator. Korupsi dapat terjadi karena 4 penyebab. Yang pertama, aspek individu pelaku korupsi. Kedua, aspek organisasi. Ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Dan keempat, sistem yang buruk. Setelah kita mengetahui bahwa korupsi adalah hal buruk yang harus kita hindari, maka kita harus berniat, semangat, dan berkomitmen anti korupsi. Sikap anti korupsi adalah upaya pencegahan korupsi atau upaya preventif dengan memperbaikan sistem dan perbaikan manusia. Untuk menunjang sikap anti korupsi dapat kita lakukan melalui sistem integritas, yaitu reframing culture, seeding of integrity, dan sistem integritas organisasi. Sistem integritas tersebut tidak lepas dari tunas integritas, yaitu memastikan tersedianya manusia-manusia yang melakukan upaya peningkatan integritas diri dan lingkungannya dengan membangun sistem yang kondusif, sehingga terbentuk manusia-manusia yang mampu menyelaraskan antara rohani dan jasmani, sehingga terbentuk perilaku integritas yang bisa diterapkan di berbagai situasi dan lingkungan. Tunas integritas dilakukan dengan tujuan untuk menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Orang-orang yang menjadi tunas integritas akan menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Tujuan kedua adalah membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas, hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Tujuan yang ketiga adalah mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk ikut berintegritas tinggi. Terdapat 9 nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sebagai seorang PNS, kita harus menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi ini ke dalam sikap kita dalam bekerja. Penerapannya adalah yang pertama, jujur. Dapat kita lakukan dengan membudayakan berperilaku jujur dalam mengisi presensi sesuai dengan jam kehadiran. Yang kedua, nilai peduli. Dapat kita lakukan dengan bersedia membantu rekan kerja dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga adalah mandiri, dapat kita lakukan dengan mampu mengatasi persoalan pekerjaannya sendiri
dengan meningkatkan kemampuan diri dan terbuka dalam menerima informasi baru. Nilai selanjutnya adalah disiplin. Dapat kita lakukan dengan disiplin dalam hal waktu bekerja, disiplin dan berpakaian, dan disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya, nilai tanggung jawab dapat kita lakukan dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai target capaian dan tepat waktu. Nilai kerja keras dapat kita lakukan dengan bekerja sepenuh hati atas dasar bentuk ibadah dan bentuk pengabdian pada negara. Nilai sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan pakaian dan atribut yang tidak terlalu mencolok, serta senantiasa bersyukur. Nilai berani dapat dilakukan dengan berani menegur rekan kerja yang tidak menjalankan tugasnya sesuai koridor yang ada. Serta nilai adil adalah melayani masyarakat sama rata dengan tidak membeda-bedakan latar belakang. Itu dia pemaparan Learning Journal nilai anti korupsi baik secara konsep maupun implementasi dalam kehidupan sebagai seorang pegawai negeri sipil. Terima kasih telah berkenan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.